Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas mengenai teori sistem pemindah tenaga, yaitu menganalisa power flow dan perhitungan gear ratio transmisi otomatis seri A140 pada posisi D1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vito Ilangga Wibisono dengan NIM 215042410026 dan juga ada rekan saya yaitu yang pertama, Muhammad Jidan Narisworo dengan NIM 215042410001. Yang kedua, ada Adi Nugroho dengan NIM 215042410110. Dan yang ketiga, ada Ahmad Baidowi dengan NIM 215042414020. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai masalah gambar yang akan dijelaskan oleh Mas Adi Nugroho. Mas Adi Nugroho, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Vito untuk kesempatan yang diberikan. Kita akan membahas yang pertama kali terkait dengan gambar pada automatic transmission seri A4 A140. Ini untuk komponen dan aplikasi charge-nya untuk nama-namanya. Kemudian di sini ada tabel terkait shift lever position, kemudian ada gear position. Terus ini ada eh, C1, C0, C1, C2, BO, B1, B2, B3, FO, F1, dan F2. Nah, nanti untuk lebih jelasnya terkait dengan fungsi ataupun nanti apa ini kode C0 dan C1, nanti mungkin untuk lebih jelasnya dijelaskan ke Mas Vito nanti ya. Saya hanya menjelaskan terkait uh, posisi gigi pada D1, D1 itu yang berkaitan CO1. Nah, mohon maaf, C0 dan C1. Nah, ini hampir sama seperti uh, automatic transmission yang sebelumnya diajarkan oleh Bapak Ibu dosen. Akan tetapi di sini ada ditambahkan CO dan FO. Apa itu CO dan FO? CO itu direct clutch atau dia kopling langsung, dan FO itu one way clutch atau kopling satu arah. Nah, di sini tanda lingkaran di sini ini menunjukkan dia komponen yang ditekan atau menekan gitu ya teman-teman. Nah, ini yang berkaitan D1. Nah, nah ini untuk satu D1 ST di sini ya. Dia akan bertekan antara C1 nanti di sini. Nah, kemudian di sini nanti ditekan di alirannya. Nanti alirannya seperti ini teman-teman. Pokoknya ini yang berkaitan antara C1 kemudian F2. Selanjutnya berkaitan antara CO dan FO. Mohon maaf, C0 dan C0 dan F0. Dan tadi untuk tabelnya, kemudian di sini terkait aliran tenaga, nanti dari input shaft. Sebentar saya bantuan anop. Nah, di sini dari input shaft, di sini nanti masuk dia ke atas untuk aliran tenaga dayanya melewati C1. Nah, kemudian atau C1 yaitu kopling depan ya teman-teman, kopling depan. Kemudian tenaganya menuju ke planetary depan. Dia mengalir ke sini ya teman-teman juga ke bagian intermediate shaft, juga mengalir ke melalui planetary depan ini mengalir ke uh, planetary belakang itu teman-teman. Jadi gigi satu itu menggunakan dua, planet depan dan belakang. Cuman yang depan ini yang ditekan dia ada forward clutch C1 dan F2 atau one way clutch F2. Nah, kemudian setelah aliran dari planet gear belakang, dia akan sama ke intermediate shaft dan mengalir ke uh, unit overdrive. Nah, di sini karena overdrive itu digunakan pada kecepatan di atas 25 mph,
Nah, pada gigi 1, 2 di sini saya nah, di sini untuk penjelasannya di tabel ini jika BO BO atau remnya itu ditekan maka dia akan eh, overdrive teman-teman. Mohon maaf. Nah, dia di- pokoknya nanti akan mekanisme overdrive itu berjalan gitu teman-teman. Itu. Jadi nanti untuk ini dia menggunakan nanti penjelasannya nanti akan di bawah ya teman-teman. Kita lanjut. Ini untuk alirannya yang kami buat. Kemudian untuk keterangannya di sini ada. Untuk gigi pertama menggunakan planetary gearset depan, belakang, kopling, depan, dan yaitu namanya C1 ya teman-teman. Diterapkan di semua gigi maju dan menggunakan ring gear dari planetary gearset depan. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya agak ini ya, agak di mungkin bisa seperti ini. Nah, ini untuk gigi pertama di sini ya teman-teman. Eh, Dia menggunakan planetary set gear depan dan belakang. Jadi ini ada dua yang kita gunakan. Di sini planetary gear depan dan planetary gear belakang. Ini ya teman-teman, planetary gear depan dan planetary gear belakang. Nah, kemudian kopling depan yaitu C1 diterapkan ke semua gigi maju dan menggerakkan ring gear dari planetary gear set depan. Kemudian saat ring gear berputar searah jarum jam, hal itu menyebabkan pinion gear berputar searah jarum jam karena sound gear tidak terikat pada case. Sound gear atau gigi matahari ya berputar berlawanan searah maaf, berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian planetary gear depan yang terhubung ke polos output berputar tetapi lebih lambat daripada ring gear. Hal ini bertujuan untuk hal praktis yaitu unitnya dapat ditahan. Kemudian di planetary gear set belakang, bagian belakang ini, dia carriernya dikunci dengan gas one way clutch F2. Jadi ini nanti berfungsi untuk mengunci ya teman-teman one way clutch F2-nya. Kemudian torsinya dia diputar dan ditransferkan ke planetary gear set belakang sini. Dari sini dia ditransfer ke sini ya teman-teman, ke atas. Kemudian eh, yang berputar berlawanan jarum jam. Kemudian dengan carrier ditahan, maka planetary gear berputar searah jarum jam dan menyebabkan planetary ring gear belakang berputar searah jarum jam. Roda gigi ring planetary gear belakang terhubung ke poros output dan mentransfer torsi ke unit overdrive. Nah, mungkin nanti untuk unit overdrive-nya mungkin dijelaskan oleh Mas Ahmad Baidowi. Overdrive dirancang untuk beroperasi pada kecepatan kendaraan di atas 20 mph untuk mengurangi kecepatan mesin yang diperlukan saat kendaraan beroperasi dengan beban ringan. Unit planetary gear overdrive terutama terdiri dari satu set planetary gear sederhana, rem overdrive atau BO untuk menahan roda gigi matahari, kopling overdrive atau CO, dan kopling satu arah overdrive atau F0 untuk menghubungkan sun gear dan carrier. Tenaga dimasukkan melalui overdrive planetary carrier dan dikeluarkan dari overdrive ring gear. Unit planetary overdrive dalam penggerak langsung rasio gigi 1:1 untuk reverse gear dan semua forward gear kecuali overdrive. Ada direct drive, OD direct club atau CO, dan OD one way club
F0. Keduanya digunakan untuk mengunci sun gear ke karir. Dengan sun gear dan karir terkunci bersama, ring gear berputar dengan karir dan rakitan OD berputar sebagai satu unit. Oke, untuk bagian-bagian dari OD Planetary Gear nanti mungkin akan dijelaskan oleh Mas Vito Elangga Wibisono. Monggo Mas Vito. Ya, terima kasih untuk Mas Hadi. Tadi untuk pertama kali sudah dijelaskan oleh Mas Hadi untuk bagian-bagian dari OD Planetary. Sebenarnya apa sih fungsi-fungsi dari planetary gear tersebut? Itu yang pertama ada C0, holding device-nya adalah OD Direct Clutch, memiliki fungsi yaitu menghubungkan poros, masukan, dan gigi ring planetary. Yang kedua adalah B0. B0 itu masuk ke dalam OD Break, yaitu memiliki fungsi menghubungkan poros input dan sun gear planetary depan dan belakang. Lalu yang ketiga ada F0, yaitu di counter gear untuk menghubungkan sun gear of underdrive dan underdrive planetary carrier. Lalu selanjutnya adalah C1. C1 itu berada di OD planetary ring gear, yaitu mencegah roda gigi planetary depan dan belakang berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya ada C2, yaitu itu berada pada OD planetary carrier yang memiliki fungsi mencegah roda luar F1 berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, sehingga mencegah roda gigi planetary depan dan belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya adalah ada B1 pada OD planetary pinion gear yang memiliki fungsi planetary carrier belakang berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya ada B2. B2 itu berada pada planetary sun gear, yaitu memiliki fungsi mencegah sun gear underdrive berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Lalu selanjutnya ada B3, yaitu berada pada OD one way clutch, yaitu berfungsinya saat B2 beroperasi, kopling ini mencegah planetary sun gear depan dan belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu ada F1 berada pada counter gear, yaitu mencegah pembawa planet belakang berputar berlawanan arah jarum jam. Lalu yang terakhir ada F2, itu berada pada OD planetary ring gear, yaitu fungsinya mencegah gigi matahari planet underdrive berputar searah jarum jam. Lalu selanjutnya ada rasio gear automatic transmission seri A140 pada posisi 1 yang akan dijelaskan oleh Mas Muhammad Jidan Nareswara. Dari Mas Muhammad Jidan Nareswara, dipersilakan. Jadi cara menghitung rasio gear dulu yang pertama. Jadi kita menghitung matematisnya, kemudian diagram alirannya. Pada kasus ini kita bisa menghitung dari diagram alirannya. Jika diketahui sun gear-nya pinion dan ring gear. Yang pertama sun gear-nya itu 42, kemudian pinion 15, ring gear-nya 79. Jadi rasio gear-nya yang pertama jumlah gigi pada sun gear dibagi jumlah gigi pada pinion gear, yaitu 42 dibagi 15 dengan hasilnya 2,8. Jadi sun gear 42 gigi, pinion 15 gigi, dan gear 79. Tadi rasio gear dari pinion ke ring gear-nya itu dibagi lagi jumlah gigi pada dibagi jumlah gigi pada pinion gear, hasilnya 79 dibagi 15, yaitu 5,27. Kombinasi dari kedua ini kemudian dikalikan 2,8 dikali 5,27 dengan rasio gear yaitu 14,76. Jadi transmisi otomatis ini rasio gearnya 14,76 pada posisi 1. Oke, mungkin dari kelompok 2 cukup sekian. Jika semisal ada perkataan yang salah atau kalimat yang salah dari kami ketika menjelaskan atau ada yang kurang paham, kami mohon maaf. Jadi terima kasih yang sudah menonton. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.